Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi di bab pertama. Nanti akan ada beberapa bahasan ya. Untuk kali ini pembahasan kita akan menuju kepada ini bab pertama, yaitu wilayah dan pewilayahan ya. Pada video kali ini saya hanya akan mengutarakan tentang konsepnya saja ya. Konsep wilayah dan pewilayahan, biar nanti videonya tidak terlalu panjang gitu ya. Baik, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu channel saya, kemudian tonton dari awal sampai akhir biar kalian tidak salah paham, atau biar kalian ini betul-betul paham ya apa yang saya utarakan nanti. Dan jangan lupa kalian juga harus sudah mempunyai satu buku penunjang ya, yang saya sarankan kemarin. Kalian bisa menghubungi ke Pak Fani ya, laporan lab kimia seperti yang tahun yang kemarin ya. Jangan lupa gitu. Baik, kita masuk ke materi sekarang. Ya, konsep wilayah dan pewilayahan ya. Di kelas 10 kalian sudah diajari oleh Pak Bima tentang konsep-konsep geografi ya. Di sana ada banyak konsep geografi ya, mulai dari konsep jarak ya dan sebagainya. Salah satunya adalah konsep wilayah ini ya, konsep wilayah. Nah, wilayah ini pembahasannya begitu penting sehingga perlu diperjelas lagi di kelas 3 atau kelas 12 dengan bab tersendiri ya. Mengenai pengertiannya, wilayah ini secara arti ini ada dua istilah ya, dua istilah. Kalau dalam bahasa Jerman ini disebut dengan Landschaft ya, ini menurut Alfred Hettner. Apa itu Landschaft? Adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki sifat fisis ya. Sifat fisis ini bisa macam-macam, misalnya saja tentang keadaan tanahnya, atau keadaan iklim, udara, kemudian batuannya bagaimana, itu termasuk sifat-sifat fisis, air dan sebagainya ya. Dan memiliki sifat non fisis seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, termasuk manusia, dengan karakteristik sebagai suatu individualitas tertentu ya, yang dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Nah, maksudnya wilayah itu punya ciri-ciri tersendiri yang bisa dibedakan dengan wilayah yang lain. Itu disebut dengan Landschaft atau wilayah ya. Sampai sini paham ya? Jadi Landschaft itu berarti suatu region. Region itu merupakan konsep wilayah. Wilayah itu sendiri ya. Jadi region sama dengan wilayah gitu ya. Kemudian istilah berikutnya dari wilayah ada istilahnya, yaitu landscape ya, landscape. Landscape itu adalah bentangan di permukaan bumi ya, di bawah atmosfer ya, di bawah atmosfer. Landscape dapat dipandang sebagai objek material wilayah yang terbatas ya, karena tidak mencakup semua yang berada di udara maupun di darat, tapi hanya mencakup di darat saja. Makanya disebut dengan material wilayah yang terbatas ya. Landscape ini kalau dalam bahasa Indonesia itu bentang alam ya, bentang alam ya. Landscape dibedakan menjadi bentang alam dan bentang budaya ini ya. Contohnya nih, bentang alam ini berupa dataran rendah, dataran tinggi ya,
pegunungan, lautan, lereng, dan sebagainya. Ya, sungai itu merupakan bentang alam, termasuk hutan, hujan tropis, ya, hutan sabana tropis, ya, gurun. Nah, itu bentang alam semuanya, ya, bentang alam. Maksudnya itu adalah yang alami, tidak ada tanda-tanda kehadiran atau keterlibatan manusia dalam pembuatan bentang alam ini, ya. Berikutnya yaitu bentang budaya, ya, meliputi pasar, ya, rumah sakit, sekolah, permukiman penduduk, dan pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ini bentang budaya itu merupakan segala bentuk kenampakan di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia, ya, oleh manusia. Termasuk jalan raya yang memotong daerah pegunungan, ya, itu juga termasuk bentang budaya, bukan bentang alam. Ya, misalnya saja ada kenampakan yang kelihatannya hanya ada bentang alamnya, tapi ternyata di sana ada jalan rayanya, walaupun sepi, gitu ya. Ya berarti di sana ada bentang alam dan bentang budaya, gitu ya. Jadi bentang budaya itu segala kenampakan di permukaan bumi yang memang sengaja dibuat oleh manusia, ya. Itu konsep wilayah. Ya, yang berikutnya, wilayah itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama ini wilayah formal. Wilayah formal, ya. Wilayah formal ini dicirikan oleh sesuatu yang homogen. Homogen itu sama. Sesuatu yang sama, rata, gitu ya. Dimiliki atau melekat pada manusia dan alam secara umum. Nah, seperti bahasa yang sama, penduduk yang sama, agama yang rata, misalnya sama, kebangsaan sama, budaya sama, dan identitas politik serta tipe iklim yang sama, termasuk bentuk lahan dan vegetasi. Ya, kalau dari berbagai kriteria tadi, mulai dari bahasa, penduduk, agama, kebangsaan, budaya, sampai kepada vegetasi, itu ada persamaan, maka itu merupakan wilayah formal. Ya, wilayah formal. Contoh, misalnya saja region Asia Tenggara. Nah, ya, region Asia Tenggara atau wilayah Asia Tenggara. Nah, kenapa kok Asia Tenggara itu digolongkan ke dalam wilayah formal? Ya karena di sana memiliki atau dicirikan oleh sesuatu yang homogen, yang sama, gitu ya. Misalnya manusianya itu sebagian besar rasnya ya sama, ya, ras Mongoloid, ya, ras Mongoloid, ya. Dengan ciri-ciri ya seperti kita ini, ya, kulitnya kuning langsat, lihat ya, yang kuning, ya kan, ada yang sawo mateng, ya kan, yang mateng, ada yang juga bosok juga ada, sawo bosok, nah itu, itu ya, ya. Jadi manusianya ya seperti ini, seperti kita ini, baik itu di Thailand sama, ya, dengan kita, Malaysia, Brunei, ya, kenampakan manusianya hampir sama, gitu ya, homogen, gitu ya. Rambutnya juga sama, ya, sama. Hanya sebagian kecil saja yang berbeda, gitu ya. Misalnya saja di wilayah Indonesia Timur itu rasnya berbeda, tapi kan itu hanya sebagian kecil, sebagian besar itu adalah homogen, gitu ya. Maka termasuk dalam wilayah formal. Agamanya sebagian besar Muslim Asia Tenggara, kebangsaannya juga demikian, budayanya juga hampir sama, yaitu budaya-budaya yang dibawa oleh
manusia purba dari arah mana? Cina bagian selatan ya. Ya, itu. Dongson kalau katanya guru sejarah itu ya. Baik. Kemudian identitas politik serta tipe iklim. Nah, iklimnya kan sama kan? Iklimnya juga sama ya. Di Asia Tenggara itu adalah iklim tropis. Kemudian bentuk lahan dan vegetasi juga sama ya. Ini. Maka wilayah Asia Tenggara termasuk wilayah formal. Mana lagi yang termasuk wilayah formal? Misalnya saja wilayah Asia Timur ya. Kemudian region atau wilayah Asia Selatan ya. Asia Timur itu kan golongannya Jepang, Cina, Korea, kan manusianya kan sama tuh. Kenampakannya sipit gitu. Nah, kemudian kulitnya putih apa kuning, Rek? Putih ya, kuning. Ya seperti itulah, ya kan? Itu rasnya sama, gitu loh. Beda dengan kita. Kemudian Asia Selatan. Asia Selatan itu kulitnya legam. Saya katakan legam ya. Legam. Bukan hitam. Kalau hitam Afrika, legam. Kemudian hidungnya mancung ya. Asia Selatan itu. Rambutnya itu ikal. Itu manusianya. Dari segi budaya mereka hampir sama, iklimnya juga sama ya. Maka digolongkan dalam wilayah formal. Kemudian Afrika, region Afrika. Nah, Afrika ini ada dua ya regionnya. Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Nah, ya. Afrika Sub-Sahara. Jadi Afrika Utara itu golongannya Mesir, ya kan? Kemudian Aljazair, nah ngono-ngono itu, yang masih termasuk manusia-manusia berdarah ke Arab-Araban gitu ya, mirip orang Arab. Nah itu untuk Afrika Utara, ya. Kemudian ada region lain yaitu Afrika Sub-Sahara. Nah ini iklimnya pun juga berbeda, maka Afrika itu digolongkan menjadi dua wilayah formal, ya, yang utara dan Sub-Sahara, yang selatan, gitu ya. Jadi karena dari segi manusia itu berbeda, di Afrika Sub-Sahara dan Afrika Utara itu berbeda, maka digolongkan menjadi dua wilayah formal, termasuk iklimnya beda, vegetasi beda, bentuk lahannya pun juga beda. Kalau di Afrika Utara itu kan sebagian besar kan gurun Sahara, kan begitu. Kalau di Afrika Sub-Sahara itu sebagian besar adalah sabana dan stepa, itu ya kenampakannya. Jadi lain. Saya harap ini sudah jelas ya. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Baik. Ya, berikutnya adalah wilayah fungsional atau disebut juga dengan nodal region. Nodal region. Nodal itu apa sih? Nodal itu diartikan sebagai titik. Nodal. Nodus. Titik, ya. Maksudnya adalah titik pertumbuhan atau pusat pertumbuhan, gitu ya. Jadi pengertiannya, ya, wilayah fungsional atau wilayah nodal ini adalah wilayah yang mempunyai kegiatan dan saling berkaitan antar pusat-pusat kegiatan. Maksudnya bagaimana? Ya. Ini bisa saya contohkan, misalnya saja wilayah fungsional Jabodetabek. Nah, ya. Apa Jabodetabek itu? Jakarta, Bogor ya, kemudian Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek. Kenapa kok dijadikan wilayah fungsional? Ya karena
wilayah-wilayah Jabodetabek mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi itu saling berhubungan, di mana Jakarta menjadi nodal regionnya, menjadi pusat pertumbuhannya. Sementara untuk Bogor, kemudian Depok, ya, Tangerang dan Bekasi ini menjadi penunjang Jakarta, daerah penunjang, ya. Semua kebutuhan orang Jakarta, ya, itu dipasok dari 4 wilayah yang lain, ya, dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini. Maka Jabodetabek dikatakan sebagai wilayah fungsional, gitu ya. Karena mereka saling berkaitan antar pusat-pusat kegiatan, gitu ya. Saling berhubungan, ya. Kalau di Jawa Timur, ya itu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Gresik, ini ya, sudah ada 5, itu saling berkaitan itu. Makanya yang kemarin pas PSBB, wilayah 5 ini serentak, ya, serentak kemarin, ya. Karena apa? Saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Kalau Surabaya di PSBB, maka 4 lain juga harus di PSBB, gitu loh. Karena apa? Kebutuhan orang Surabaya ini dipasok dari 4 wilayah yang lain, ya. Jadi sudah tidak boleh ada hubungan dengan masing-masing wilayah, maka harus PSBB semuanya, gitu loh, ya. Maka wilayah-wilayah ini disebut dengan wilayah fungsional. Sudah paham, ya? Ya. Oke, berikutnya ini tadi, ya, contohnya, ya. Contohnya ini contoh dari wilayah fungsional. Sudah? Baik. Nah, iki sapa rek? Ya. Sing seneng Naruto ngerti, ya. Hatake Kakashi. Ya biar ndak ya biar ndak ndeloki aku tok ae, biar ndak bosen, ya. Baik. Berikutnya, pengertian perwilayahan, ya. Apa itu perwilayahan? Perwilayahan merupakan proses penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan variabel atau kriteria tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas, ya. Jadi ini tergantung kebutuhan dari kita sebagai manusia, ya. Sebenarnya wilayah itu sudah ada di permukaan bumi sejak manusia belum lahir, gitu loh, ya. Wilayah Asia Tenggara sudah ada, wilayah Afrika Sub-Sahara dan Afrika Utara sudah ada. Tapi kenapa kok manusia itu membuat penggolongan-penggolongan wilayah? Ya karena ada tujuannya. Nah, ya. Jadi proses menamai wilayah, proses pembuatan wilayah oleh manusia itu disebut dengan perwilayahan. Tapi wilayah sudah ada. Wilayah itu sudah ada. Bukan wilayahnya dibuat oleh manusia, bukan, ya. Bukan. Tapi manusia membuat istilah untuk wilayah tersendiri guna tujuan tertentu. Berdasarkan apa? Berdasarkan variabel atau kriteria tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas, ya. Contoh, misalnya seperti ini. Manusia membuat pembagian wilayah dalam masa pandemi ini, ya. Wilayah zona merah, kuning, hijau, dan hitam, kan begitu. Nah, untuk apa? Ya untuk kepentingan manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, wilayahnya sudah ada. Wilayahnya sudah ada, bukan dibuat oleh manusia, gitu ya. Contoh lain, misalnya saja manusia membuat penggolongan wilayah
Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Untuk apa itu? Untuk pembagian waktu, kan begitu. Kalau pemerintah membuat pembagian wilayah 3 itu tujuannya untuk sebagai apa namanya, supaya mudah dalam hal pembangunan, ya, pembangunan tiap wilayah tadi, ya. Untuk wilayah bagian barat, pusat pertumbuhannya itu ada di Jakarta dan Surabaya, kemudian di Sumatera itu Medan, ya, itu. Kemudian di wilayah tengah itu ada pusat pertumbuhan Makassar. Kalau di daerah Indonesia Timur itu di Ambon, kemudian di mana? Jayapura. Nah, itu. Nanti kita bahas di subbab berikutnya tentang pusat-pusat pertumbuhan. Nanti ada nanti, ya, pembagian wilayah itu. Baik. Ya. Nah, perwilayahan ini ada 2 juga berdasarkan yang tadi, ya, perwilayahan formal dan perwilayahan fungsional. Baik, perwilayahan formal. Apa itu perwilayahan formal? Baik, ya, perwilayahan formal ya bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian wilayah yang bersifat seragam atau homogen sesuai dengan variabel atau kriteria. Nah, ini ya. Misalnya saja manusia itu menggolongkan wilayah berdasarkan warna kulit misalnya. Maka itu kan berdasarkan sifat keseragaman atau homogen. Kalau kulitnya putih itu sendiri, kulit hitam sendiri gitu. Loh, apakah ada? Wadah. Dulu di Amerika itu kan rasis, ya, termasuk di Afrika Selatan, ya, mereka membuat wilayah lain-lain, wilayah kulit hitam sendiri, wilayah kulit putih sendiri. Nah, itu ya, itu contoh, ya, contoh. Kemudian selain berdasarkan kriteria manusia, juga bisa berdasarkan kriteria-kriteria yang lain sesuai dengan kebutuhan manusia. Bisa dari iklimnya atau keadaan fisik, ya, iklim, keadaan tanah dan sebagainya bisa. Kemudian bisa juga dilihat dari kecepatan pertumbuhan ekonomi juga bisa, ya. Maka ada muncul wilayah-wilayah negara maju, negara berkembang, nah itu kan. Itu nanti. Nah, ya, ketinggalan, ya. Ketinggalan. Yang digunakan, oke. Sudah? Berikutnya perwilayahan fungsional. Ya, ini yaitu, ya, perwilayahan fungsional ditentukan dengan adanya hubungan dari titik-titik pertumbuhan pada unit-unit wilayah dengan titik pusat pertumbuhan. Jadi perwilayahan fungsional lebih menitik beratkan adanya arus hubungan dengan titik pusat. Ini, ya. Makanya pemerintah membuat perwilayahan fungsional seperti Jabodetabek jadi satu, wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan jadi satu, kan gitu, ya, supaya mudah dalam hal perencanaan pembangunan, ya, ini. Nah, itu ditentukan dengan adanya hubungan titik-titik, ya. Oke, hubungan pertumbuhan, ya, titik-titik pertumbuhan, ya. Seperti misalnya kalau di Jabodetabek maka pusatnya ada di Jakarta, titik pertumbuhannya. Kemudian merembet ke wilayah yang lain, ya, merembet ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, merembet, ya. Itu sama halnya dengan yang di
Surabaya sama ya, sama. Baik. Nah, ini ya. Berikutnya adalah tujuan perwilayahan. Apa sih tujuan dari proses pembentukan wilayah itu? Satu, untuk meratakan pembangunan. Nah, ini ya. Makanya pemerintah itu harus membagi-bagi wilayah yang luas ini, Indonesia yang luas ini menjadi beberapa wilayah pembangunan. Dibagi tiga kan Indonesia kan? Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Supaya apa? Supaya untuk meratakan pembangunan dengan dipandu oleh titik-titik pertumbuhan. Ya. Indonesia Barat itu titiknya ada di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian di tengah itu Makassar, ya kan? Kemudian di timur itu ada Jayapura dan Ambon, dengan begitu ya. Itu supaya apa? Supaya pembangunan ini lebih mudah dilaksanakan, gitu ya. Berikutnya, tujuan yang kedua yaitu memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah, gitu ya. Misalnya pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, ya, yang selama ini tertinggal karena berjauhan dengan ibu kota provinsi, itu harus dibuat wilayah tersendiri, ya, dengan pusat pertumbuhannya di ibu kota provinsi, yaitu Jayapura misalnya, dan Ambon, kan begitu. Itu supaya untuk memudahkan koordinasi program-program pembangunan pada tiap daerah. Kan sekarang kan masing-masing daerah itu sudah otonomi gitu loh, bangun daerahnya sendiri-sendiri gitu. Tapi sebenarnya daerah itu tidak bisa berdiri sendiri, mereka harus berhubungan dengan daerah-daerah yang lain, ya, gitu. Maka nanti akan ada arus informasi, arus barang, dan arus orang, manusia, gitu. Ada 3 arus nanti, ya, akibat dari adanya pusat-pusat pertumbuhan. Karena apa? Nanti pusat pertumbuhan itu nanti menimbulkan yang namanya trickle down effect, ya. Apa itu? Trickle down effect, ya namanya. Jadi seperti rembesan air, ya, di mana pusat pertumbuhan itu nanti akan menularkan berbagai macam perkembangannya ke daerah-daerah di sekitarnya, seperti rembesan air, gitu ya. Baik, yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha, ya. Makanya tiap-tiap daerah itu biasanya membuat yang namanya RT RW. Nah, RT RW bukan rukun tetangga, bukan rukun warga, bukan ya. RT RW itu rencana tata ruang wilayah, ya, rencana tata ruang wilayah. Itu supaya apa? Untuk dipublikasikan kepada masyarakat dan para pengusaha, gitu ya, atau yang membutuhkan ini. Jadi wilayah ini untuk apa, wilayah itu untuk apa, itu ya. Itu masyarakat yang membutuhkan itu bisa mendapatkannya lewat publikasi RT RW, ya, RT RW ini. Biar tahu, jadi masyarakat tidak semena-mena. Kadang kan pemerintah, ya, kadang yang semena-mena ini pemerintah, padahal ada juga masyarakat yang semena-mena itu, ya. Misalnya saja tanah itu milik daerah, milik negara, malah dibuat perumahan, ya, dibuat perumahan.
sedang digusur marah-marah. Padahal itu bukan tanahnya, kan begitu. Itu. Maka masyarakat harus tahu, ini tanah negara, ini tanah bukan tanah negara, itu harus tahu. Ya. Ya. Berikutnya yaitu metode perwilayahan. Ya. Yang pertama ada generalisasi wilayah. Dilakukan dengan menyamakan beberapa unsur sehingga menyebabkan hilangnya beberapa faktor yang dianggap kurang penting. Tadi kalau ada sifat-sifat atau ciri-ciri yang sekiranya itu homogen, maka yang heterogen tapi komposisinya itu kecil, jumlahnya kecil, itu bisa dikesampingkan, betul ya. Misalnya saja tadi ya, Asia Tenggara, region Asia Tenggara. Nah, itu kan sebagian besar itu warna kulit manusianya itu kan sawo mateng, atau kalau enggak kuning langsep gitu ya, atau kuning duku. Kemudian ada lagi yang warna kulitnya itu gelap, ya hitam, seperti orang-orang Papua. Nah, itu kan cuma sedikit daripada yang banyak, kan begitu. Maka yang sedikit tadi itu tidak tidak mempengaruhi pembuatan perwilayahan Asia Tenggara, gitu ya. Makanya walaupun Indonesia itu ada Papua, tetap masuk Asia Tenggara, kan begitu. Karena apa? Perbedaannya itu kecil, ya. Kita ini sama, kan begitu. Itu namanya generalisasi wilayah. Berikutnya yaitu klasifikasi wilayah, ya. Merupakan suatu upaya mengelompokkan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Nah, ini ya. Ini. Jadi misalnya saja kayak tadi ya. Klasifikasi wilayah ini yang negara maju, negara berkembang, negara miskin, kan begitu. Itu berdasarkan kriteria tertentu, ya, menjadi beberapa bagian. Ini secara sistematis, ya, tidak sembarangan. Ada wilayah kutub pertumbuhan, itu ada. Nanti ada dijelaskan di sebab berikutnya nanti, ya. Nah, contoh, ya, sekarang contohnya. Contoh daripada klasifikasi wilayah, ya. Yang pertama ada core region, ada development axis. Saya jelaskan satu-satu ya. Apa itu core region? Core itu apa? Ya, inti, core of the core, ya. Intinya inti. Core, inti, ya. Jadi wilayah inti. Wilayah inti itu ya seperti ibu kota, ya, Jakarta, itu kan. Kemudian Surabaya sebagai ibu kota provinsi, itu core region, ya. Di mana core region ini nanti berfungsi untuk menularkan perkembangan-perkembangan di wilayahnya untuk ditularkan ke wilayah yang lain, gitu ya. Ini tugasnya core region nanti. Kemudian ada lagi wilayah development axis, poros pembangunan, ya. Apa itu poros pembangunan? Yaitu jalur yang menghubungkan daripada core region dengan wilayah-wilayah yang lain. Jalurnya berarti apa? Jalan raya. Poros pembangunan. Kalau tidak ada akses jalan, ya maka pembangunan akan terhenti, gitu loh.
Tidak ada arus barang, tidak ada arus manusia, tidak ada arus informasi, gitu ya. Kalau akses jalan itu tidak ada, gitu ya. Ini kalian lihat sekarang, wis, pada masa pandemi ini sudah, wis, pandemi ini ya. Walaupun sudah ada akses informasi dari internet, ya, tapi dengan adanya pandemi ini atau PSBB, ya kan, maka kegiatan ekonomi atau kegiatan pembangunan itu menjadi terhambat, gitu loh, terhambat, terpengaruh semuanya. Sekarang keadaan ekonomi kita ini sedang merosot, ya. Karena apa? Ya karena adanya pemberlakuan PSBB, gitu ya. Maka jalan-jalan raya itu sepi, kan begitu. Tidak boleh ada arus kendaraan yang lalu lalang, kan begitu. Makanya jalan raya ini atau akses jalan itu menjadi wilayah yang penting, ya, wilayah penting itu. Ya, berikutnya resource frontier region. Nah, apa itu artinya ya? Resource itu sumber daya. Frontier apa? Frontier depan, ya, wilayah depan. Ya. Maksudnya ini gini, wilayah yang baru yang nantinya akan menjadi core region. Jadi wilayah yang baru yang dia itu punya sumber daya, nantinya akan menjadi core region. Itu juga termasuk wilayah tersendiri, ya. Misalnya saja dalam suatu wilayah yang tadinya itu sepi, lalu tiba-tiba oleh ilmuwan ditemukan tambang, ya, ditemukan sumber emas yang luar biasa misalnya, atau tambang yang lain misalnya, maka nanti akan dieksplorasi, kan begitu. Setelah dieksplorasi akan menjadi berkembang wilayahnya dan suatu saat menjadi core region, gitu ya. Ini. Berikutnya depressed region atau daerah atau wilayah yang tertekan. Nah, ya. Tertekan secara ekonomi bisa, tertekan secara politik juga bisa, ya. Ini daerah tertekan ini banyak, ya. Kalau di Indonesia itu daerah tertekan bukan karena politik, bukan karena apa, ya, tapi karena bencana misalnya. Itu banyak. Kalau daerah tertekan karena bencana itu banyak di Indonesia, ya. Depressed region atau wilayah-wilayah yang memang kekurangan sumber daya itu termasuk daerah depressed region atau wilayah yang tertekan, ya. Terakhir yaitu special problem region, wilayah dengan masalah yang khusus, ya. Misalnya saja wilayah-wilayah yang ditempati latihan-latihan militer misalnya, itu punya masalah tersendiri lain dengan wilayah yang lain, ya. Termasuk daerah-daerah istimewa, daerah istimewa seperti DI Aceh, DI Yogyakarta itu punya apa namanya, kekhususan lah, kekhasan di daerahnya masing-masing, ya. Itu wilayah special problem region, ya. Baik, ya, pembahasan cukup sekian, ya, dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, ya, biar nanti kalian mendapatkan notifikasi baru setiap kali saya upload video baru. Maka jangan lupa juga klik tombol loncengnya, ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.